Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu sistem pernapasan manusia. Kompetensi dasar 3.9 yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Pada umumnya, manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan, contohnya hidung dan paru-paru. Manusia memiliki organ pernapasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Nah, dalam sistem pernapasan manusia yang akan kita bahas yang pertama yaitu struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, yang kedua gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya mencegah dan menanggulanginya. Kita bahas yang pertama yaitu struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, yaitu bernapas. Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Proses yang kedua yaitu respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat gas O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Proses dasar yang ketiga yaitu respirasi internal. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Di dalam sel tubuh, O2 digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, 1. Organ pernapasan manusia. Organ penyusun sistem pernapasan dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, struktur. Secara struktur, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama, yaitu sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring. Sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun yang kedua yaitu fungsi. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian yaitu 1. Yona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian ini meliputi hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi bagian ini adalah menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kedua, zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Berikut organ-organ pernapasan manusia meliputi yang pertama, hidung. Merupakan organ pernapasan yang berlangsung dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, selaput lendir sebagai perangkap
asing yang masuk terhirup saat bernafas, misal debu, virus, dan bakteri. Yang ketiga, konka, mempunyai banyak kapiler darah, berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior di bagian ini. Rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Ini bagian laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dan trachea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Organ selanjutnya yaitu trachea. Trachea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Memiliki panjang 10–12 cm, lebar 2 cm. Dinding tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Selaput lendir terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus, trachea bercabang menjadi 2, percabangan tersebut disebut bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Organ selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus di dalam paru-paru bronkus bercabang lagi. Percabangan kecil-kecil dari bronkus disebut bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil dan berdinding tipis disebut alveolus. Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Terbagi menjadi 2 bagian yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, terbagi atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosinester, terbagi atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Fungsi pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Paru-paru tempat pertukaran gas O2 dan CO2 disebut alveolus. Organ selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus dinding tersusun atas 1 lapis jaringan epitel pipih. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan
O2 lebih efisien. Ini adalah gambar paru-paru, dan di dalam paru-paru ini ada lobus-lobus paru-paru. Ini 1, 2, 3 bagian kanan, bagian kiri lobus 1 dan 2. Di dalam paru-paru ini ada bronkus. Ini bronkus, bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru ini gambarnya ada kapiler, ada alveolus, ada vena pulmonalis, arteri pulmonalis, bronkiolus, otot polos. Pembahasan yang kedua yaitu mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kamu bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara, ekshalasi atau expirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Mekanisme pernapasan manusia ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk penjelasan pernapasan dada dan pernapasan perut, silakan menyaksikan video berikut ini. Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Pernafasan atau yang dikenal dengan respirasi dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah proses menghirup oksigen atau yang dikenal dengan inspirasi. Dan proses yang kedua adalah proses menghembuskan karbon dioksida atau mengeluarkan karbon dioksida yang dikenal dengan proses ekspirasi. Dalam inspirasi dan ekspirasi melibatkan dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Tapi sebelum kita mengetahui lebih detailnya pernafasan perut dan pernafasan dada, yuk sama-sama subscribe dulu ya. Terjadinya fase inspirasi dalam pernafasan dada apabila ada kontraksi antara tulang rusuknya sehingga mengangkat tulang dada dan rusuk. Maka dari itu akan terjadi pembesaran rongga dada, tekanan udara di paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan di luar tubuh terdapat tekanan udara yang lebih besar sehingga akan terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Fase ekspirasi dalam pernafasan dada dapat terjadi apabila terdapat relaksasi antar tulang rusuknya sehingga kedudukan tulang dada dan rusuk dapat kembali seperti semula. Maka dari itu akan terjadi pengecilan rongga dada, tekanan udara di paru-paru meningkat, dan berkurangnya volume dalam paru-paru tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendorongan karbon dioksida untuk dapat keluar dari tubuh melalui hidung. Fase pernafasan berikutnya adalah pernafasan perut. Terjadinya fase inspirasi dalam pernafasan perut apabila terdapat kontraksi di antara otot-otot diafragma sehingga sedikit mendatar letaknya. Maka dari itu akan membuat penurunan rongga perut ke bawah, paru-paru mengembang, pengecilan tekanan udara di paru-paru, dan pembesaran rongga udara. Fase ekspirasi dalam pernafasan perut terjadi apabila terdapat relaksasi antara otot-otot diafragma sehingga kedudukan letaknya kembali seperti semula. Maka dari itu akan membuat posisi rongga perut kembali seperti semula. Berkurangnya volume paru-paru, terjadi pembesaran tekanan udara di paru-paru, dan pengecilan rongga dada. Hal ini dapat mengakibatkan pendorongan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Sekian informasi dari Beranda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 3 mengenai frekuensi pernapasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu 1. Umur. Semakin bertambah umur, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya.
Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan O2 dan produksi CO2 pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensi bernafas. Nomor 4, posisi tubuh. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Yang kelima, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi sehingga ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Pembahasan kita selanjutnya nomor 4 yaitu volume pernapasan. Yang beberapa macam volume yang digunakan dalam proses pernapasan yaitu 1. Volume udara tidal atau volume tidal. Banyaknya udara yang keluar masuk pada saat pernapasan biasa. Volumenya berkisar sekitar kurang lebih 500 ml. Yang kedua, volume udara ekspirasi atau suplementer. Banyaknya udara yang masih dapat dihembuskan sekuat-kuatnya setelah ekspirasi biasa. Volume sekitar 1.500 ml. Yang ketiga yaitu volume cadangan inspirasi atau komplementer. Banyaknya udara yang dapat dihirup sekuat-kuatnya setelah menghirup udara biasa. Volume berkisar 1.500 ml. Yang keempat, kapasitas vital, yaitu jumlah udara yang dapat keluar masuk paru-paru. Kapasitas vital merupakan jumlah dari udara tidal, udara komplementer, dan udara suplementer. Volumenya sekitar 3.500 ml. Yang kelima, volume udara residu, yaitu jumlah udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru, sehingga tidak pernah kosong, volume sekitar 1.000 ml. Yang keenam, kapasitas total paru-paru, merupakan kemampuan paru-paru dalam menampung udara pernapasan. Kapasitas total adalah jumlah kapasitas vital dengan udara residu. Volumenya sekitar 3.500 ml ditambah 1.000 ml sama dengan 4.500 ml. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ada beberapa banyak gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan alat pernapasan atau sistem pernapasan. Yang pertama yaitu influenza. Influenza ini penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya menggunakan masker ketika berkendara dan rajin cuci tangan menggunakan sabun. Lalu gangguan yang kedua yaitu tonsilitis. Tonsilitis itu secara normal dari kata tonsil yaitu amandel, akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan udara. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis ini yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Lalu gangguan yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring
oleh kuman penyakit seperti bakteri, virus, maupun jamur. Radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus pada daerah faring. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel. Nah, penanganannya yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Yang keempat yaitu pneumonia. Pneumonia yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri Pneumococcus pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Nah, penyebabnya terjadinya penyakit ini yaitu infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada paru-paru penderita ini terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala penyakit pneumonia adalah demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit ini ditularkan melalui udara ketika menderita pneumonia, batuk maupun bersin. Maka dari itu, penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan pada paru-paru. Gangguan selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis, mengakibatkan sel-sel mati dan saluran mengecil, nafas sering terengah-engah, difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Gejala dari penyakit TBC ini yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Penyakit selanjutnya yaitu asma. Asma adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Penyakit ini bersifat menurun. Jadi, penyakit ini faktor yang menyebabkan asma ini kebanyakan faktor lingkungan, yaitu masuk zat pemicu alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu, hewan peliharaan, dan lain-lain. Penderita asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, napas pendek, dan sesak nafas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Gangguan yang lain yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini terjadi karena pembuluh sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Kebanyakan ada yang faktor keturunan dan faktor lingkungan.
Kalau faktor lingkungan misalnya menghirup debu, asbes, dan udara yang terpolusi termasuk akibat menjadi perokok pasif. Segera ke rumah sakit apabila terjadi gejala batuk, berdarah, dan sebagainya. Lalu gangguan pada sistem berikutnya yaitu sinusitis, yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Segera ke dokter kalau terjadi di dalam sinus itu hidung. Lalu selanjutnya pleuritis, yaitu radang pada selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura, yaitu di dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu adenoid, pembengkakan kelenjar limfe di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita biasanya lebih suka bernafas lewat. Selanjutnya yaitu emfisema. Emfisema adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Lalu selanjutnya yaitu difteri, yaitu penyakit terjadi karena infeksi kuman atau bakteri difteri sehingga saluran pernapasan terutama faring dan laring tersumbat lendir. Nah, itulah gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahan dan menanggulanginya. Dan silakan bisa dipelajari LKPD-nya halaman 14 dan buku paketnya halaman 46 sampai 69. Terima kasih. Itulah penjelasan dari bab 8 yaitu sistem pernapasan manusia. Silahkan belajar di rumah, semoga bermanfaat dan jangan lupa apabila ada tugas dan semacamnya silahkan dikerjakan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.